Shalom saudara terkasih. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang nabi palsu yang saya ambil dari kitab Matius 24 ayat 24 sampai 26 yang bunyinya demikian. Matius 24 ayat 24 sampai 26. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu padamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Amin. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang nabi palsu. Nabi palsu. Jadi siapakah sebenarnya nabi palsu ini? Nabi palsu ini adalah orang-orang yang menyatakan dirinya mendapat pewahyuan, kekuatan dari Allah, tapi sesungguhnya itu hanyalah sebuah kebohongan demi kekuasaan dia mungkin, demi supaya dia jadi orang yang viral, demi supaya orang bisa dihasutnya supaya menjadi orang-orang yang selalu mendukung dia, menjadi budak dia mungkin, dengan mengatasnamakan Tuhan. Nah, firman Tuhan di Matius 24 ayat 24 sampai 26 sangat-sangat menyatakan bagaimana sebenarnya nabi palsu itu. Namun kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus mengerti dan memahami dan menemukan petunjuk-petunjuk dari Allah untuk bisa membedakan mana nabi palsu dan mana nabi Allah yang benar-benar. Nah, nabi palsu menurut kitab Matius ayat 24 adalah sebagai tanda bahwasanya akhir zaman ini akan segera berakhir, atau kurang lebih bahwasanya nabi palsu adalah tanda akhir zaman, salah satu dari tanda-tanda akhir zaman. Dengan kedatangan nabi palsu itu menunjukkan kepada kita waktunya sebentar lagi, tidak lama lagi. Zaman ini akan berakhir dan Tuhan Yesus akan menjemput kita kedua kalinya. Oleh sebab itu, iblis mendatangkan nabi-nabi palsunya untuk menyesatkan manusia agar manusia tidak diangkat Tuhan ke sorga. Ayat 24, Matius 24 ayat 24-nya. Saya akan bacakan. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sulitnya membedakan antara utusan Tuhan dan utusan iblis atau nabi palsu ini adalah ketika mujizat itu bisa dilakukan oleh nabi palsu. Bahkan di ayat 24 tadi menjelaskan bahwa mereka bisa melakukan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga orang-orang pilihan Tuhan atau umat-umat Tuhan bisa menyimpang, bisa tersesat oleh mereka, nabi palsu. Betapa sulit sekali membedakan antara nabi palsu dan nabi Tuhan, antara hamba-hamba Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang palsu. Sangat sulit sekali. Jadi kita harus betul-betul mendekatkan diri dengan Tuhan dan memahami firman Tuhan tentang nabi-nabi palsu. Kenapa? Untuk membedakannya hanya ada ditulis, hanya bisa kita lihat di dalam Alkitab. Untuk bisa membedakan nabi palsu, kita harus mendekatkan diri kita kepada Yesus dan membaca firman-Nya. Amat terlebih untuk bagian-bagian tentang nabi palsu, agar kita bisa membedakan mereka, agar kita tidak tersesat menurut Matius 24 ayat 24. Karena zaman sekarang banyak sekali yang menggunakan firman Tuhan
bahkan memutarbalikkan firman Tuhan, seolah-olah dia lebih mengerti dari orang, bahkan dia lebih mengerti dari Tuhan. Padahal mereka adalah palsu. Sebagai contoh, saya akan buka kitab Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Bagaimana sebenarnya nabi palsu itu bekerjanya, bagaimana, apa yang dia perbuat sehingga kita tersesat. Saya akan coba mengulasnya beberapa ayat saja yang bisa membantu kita untuk mengerti tentang nabi palsu. Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Apabila di tengah-tengah muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi mukjizat-mukjizat yang diberikan nabi palsu, penyesatan yang diberikan nabi palsu dengan menggunakan mukjizat-mukjizat adalah untuk kita tidak lagi menyembah Tuhan Allah kita. Dan itu sudah terbukti. Masuknya pengajaran-pengajaran sesat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahkan memutarbalikkan isi firman Tuhan sehingga seolah-olah seakan-akan itu dari Tuhan. Padahal Tuhan dalam firman-Nya sudah berkata, itu jangan dilakukan, ini jangan dilakukan, itu dilarang dan itu tidak dilarang. Alkitab sudah sangat menjelaskannya. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan perlu memahami siapa pengajar kita, siapa pendeta yang mendidik kita, siapa gembala yang mengajari kita, gereja mana yang mengajari kita memang betul-betul mengikut Allah. Umat-umat Tuhan yang kasih Tuhan, banyak nabi palsu menggunakan Alkitab. Alkitab untuk apa? Membuat kita tetap hidup dalam dosa. Padahal Allah sendiri dalam firman-Nya sudah menyatakan kita harus lepas dari dosa. Tapi apa? Nabi palsu memanfaatkan Alkitab itu untuk kita berbuat dosa. Sebagai contoh katakan, alkohol adalah obat. Alkohol itu bukan obat. Jika itu obat, hanya orang sakit yang bisa meminumnya. Orang sakit tidak perlu minum obat. Benar kan umat-umat Tuhan? Itulah kepalsuan dari seorang nabi. Yang seorang menyatakan dirinya nabi dengan memanfaatkan firman Tuhan. Sehingga apa? Manusia tersesat dan menyembah Allah lain. Berhati-hati dengan nabi palsu. Berhati-hati dengan mukjizat-mukjizat palsu. Jika memang mukjizat itu terjadi, ingatlah, jangan sampai mereka membuat kita menyembah Allah lain. Karena iblis pun bisa menyembuhkan orang sakit. Iblis pun bisa membuat orang menjadi kaya. Tapi ingat, syarat pertama adalah ketika kita mengetahui itu nabi palsu atau tidak, dia membuat kita tidak menyembah lagi Tuhan Yesus Kristus. Dia membuat kita tidak lagi mengenal Roh Kudus itu siapa. Dia membuat kita tidak mengenal Allah kita lagi. Perintah-perintahnya dan larangan Allah tidak lagi kita lakukan, karena nabi palsu mendidik kita, memberikan doktrin cara berpikir yang berbeda, tidak sesuai dengan iblis. Nabi palsu mengajarkan kita, mendoktrin pikiran kita, mengajari kita untuk lari dari kehendak Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan nabi palsu menurut Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Selanjutnya, Yeremia 14 ayat 14. Kita akan buka Yeremia 14 ayat 14 agar kita mengerti bagaimana nabi palsu ini bekerja membuat manusia, umat-umat pilihan Allah menjadi tersesat.
Yeremia 14 ayat 14. Saya akan bacakan bagi kita. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Nabi palsu itu bernubuat palsu. Itu dia. Jadi nabi palsu itu selalu bekerja menurut kehendak hatinya, bukan kehendak Allah. Jadi bagaimana melihat itu nubuat itu palsu atau tidak? Dia akan berkata nubuat palsu itu bisa kita bacakan dengan nubuat itu terjadi atau tidak. Jadi ketika seseorang bernubuat mengataskan nama Tuhan, tapi nubuat itu tidak terjadi, itu bukan berasal dari Allah, tapi melainkan dari kehendak hatinya. Sehingga banyak orang-orang tertipu. Contoh seperti ini. Aku bernubuat kepada si A, jika si A tidak melakukannya, dia akan mati. Beda dengan yang dilakukan oleh Rasul Petrus terlebih dahulu. Rasul Petrus tidak bernubuat pun. Dia tidak mengatakan apapun. Hanya Ananias dan Safira, kalau umat Tuhan ingat, mereka yang berjanji kepada Petrus, kepada para rasul, dan kepada Allah akan menjual hartanya dan memberikannya untuk bait Allah. Mereka berbohong. Lalu Petrus katakan, mati. Dan terjadi karena kebohongan oleh umat Tuhan itu sendiri, bukan dari kehendak hati Petrus, tapi keinginan dari Roh Kudus, karena mereka Ananias dan Safira mendudukan Roh Kudus. Demikian juga kalau kita mau melihat nabi palsu demikian. Nabi palsu akan bernubuat demikian seolah-olah dari Tuhan, tapi tidak terjadi. Itu tandanya. Berhati-hatilah dengan nabi palsu, karena banyak sekali pengajaran palsu sekarang. Banyak sekali pengajaran palsu yang memutarbalikkan firman Tuhan. Banyak sekali. Baik itu tentang darah, baik itu tentang berdoa, baik itu tentang perintah-perintah dan larangan Tuhan yang lain. Sebagai contoh yang sering diputarbalikkan, apapun yang kita makan ataupun apapun yang kita minum, apabila kita berdoa dengan ucapan syukur, saya mau umat Tuhan mencari ayatnya. Saya tidak akan kasih tahu ayat mana, tapi saya mau umat Tuhan mencari. Saya ulangi lagi, kurang lebih seperti ini. Apabila kita mengucapkan syukur tentang berdoa kepada Tuhan dan bersyukur tentang makanan ini, dan makanan itu akan menjadi berkat bagi kita. Ini sering diputarbalikkan oleh oleh para hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan palsu, demi memuaskan keinginan daging. Jadi saya tanya, seandainya Anda makan racun, tahu racunnya bisa membunuh, ya? Lalu Anda bilang, apabila saya makan ini dengan ucapan syukur, ini akan menjadi berkah. Tidak masuk akal, kan? Karena makanan itu adalah hal yang dimakan, dikunyah, kemudian masuk ke perut dan dibuang ke toilet. Racun bukan makanan, rokok bukan makanan, karena dia di paru-paru. Amat terlebih jika kita melihat makanan itu benar atau tidak, atau sesuai dengan firman Allah, harus sesuai dengan kehendak Allah. Itulah yang baru disebut dengan makanan. Jangan tertipu dengan nabi palsu. Jangan mau tertipu dengan ajaran-ajaran palsu oleh hamba-hamba Tuhan palsu yang menyatakan dirinya adalah pendeta, tapi mereka mengajarkan hal-hal palsu. Jadi dari buahnya lah kita bisa mengerti seseorang hamba Tuhan itu adalah memang palsu atau benar dari Allah. Dari buahnya, dari kehidupannya. Apakah dia melakukan perintah Allah,
Apakah dia menjauhi larangan Allah, terus dia mengajarkan hal yang baik, mengajarkan hal yang benar, hal yang jujur, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus perhatikan itu. Umat-umat Tuhan jangan sampai tertipu. Jika engkau tersesat, maka Allah tidak akan mengangkatmu ke surga. Lihat Alkitab, lihat firman Tuhan, supaya kita bisa memahami tentang nabi palsu. Kita buka lagi Matius 24. Matius 24 ayat 24 sampai 26. Kita akan buka ayat 25-nya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Allah sudah memberitahukan kita melalui firman-Nya dalam Alkitab. Dan Allah berkata, camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu. Artinya apa? Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Dia ada, dia di sekelilingmu, dia di sekeliling kita. Dia berpura-pura sebagai pengikut Allah, dia di antara kita. Dia berpura-pura menjadi seorang Kristen. Bahkan dia seolah-olah seakan-akan menjadi Kristen yang lebih sejati daripada orang-orang pilihan Tuhan. Baiknya luar biasa, mulutnya begitu manis, tapi apa? Kebohongan dalam dirinya. Maka saya pribadi sebagai hamba Tuhan, saya tidak mau bermulut manis. Saya katakan terus terang, tidak, iya. Jangan lakukan karena Allah melarang. Jika engkau melakukan hal yang salah, segera bertobat, perbaiki hidupmu. Karena apa? Masing-masing setiap manusia bertanggung jawab kepada Allah atas apa yang diperbuat manusia itu sendiri. Dan firman Tuhan berkata, camkanlah, berhati-hatilah tentang ajaran palsu, tentang nabi palsu. Lihat orang-orang yang mengajar Anda dan mendidik Anda sesuai tidak dengan firman Tuhan. Ayat 26. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Kita jangan percaya tentang kedatangan nabi palsu. Kita jangan sembarangan percaya tentang mujizat-mujizatnya. Tapi kita harus menguji. Kita ujilah segala roh sesuai dengan firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 1. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Banyak nabi palsu sudah berangkat, sudah bekerja untuk menyesatkan manusia di seluruh dunia. Jadi ketika ada seseorang mengatakan dia dari Allah, ujilah. Bagaimana cara mengujinya? Lihat buahnya, lihat kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Bagaimana cara menguji? Kita berdoa, Tuhan, apakah dia berasal dari Engkau atau tidak? Karena ketika dia memang berasal dari Tuhan, maka pekerjaan Tuhan pasti akan terjadi dan sangat luar biasa. Tidak ada manusia yang bisa membatasinya. Tapi memang jika dia tidak berasal dari Allah, pekerjaannya hanya sebentar. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sebentar. Dan habis itu dia akan lenyap, dimakan oleh waktu. Memang jika dia berasal dari Tuhan, seorang itu atau hamba Tuhan itu, dia akan bekerja terus dan melakukan kehendak Tuhan sampai dia mati. Itu bedanya. Jadi ujilah setiap roh yang ada. Jangan mau tertipu seperti kata firman Tuhan. Dia 26. Dia ada di sana, dia di sini. Wah, nabi itu luar biasa, dia adalah nabi Allah, dia bisa begini, dia bisa begitu, dia bisa buat mujizat, dia bisa bangkit orang mati. No, ujilah setiap roh. Memang itu berasal dari Allah atau tidak. Saudara-saudara yang terkasih Tuhan, bila kita tetap terus berdoa kepada Allah, menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Ayat 27-nya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikianlah pula kedatangan anak manusia. Yesus akan datang secepat kilat. Tanpa kita lihat, tanpa kita sadari dia ada dan tiba-tiba muncul dan semuanya terjadi. Semua umat-umat Tuhan ketika dia datang kedua kalinya, dia menjemput umat Tuhan seketika dalam sekejap mata. Mungkin dalam hitungan saya katakan dalam hitungan 1 detik, tik semua sudah terjadi. Begitulah kedatangan Yesus.
Jadi umat-umat Tuhan yang dikasih Tuhan, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah tentang ajaran dari nabi-nabi palsu. Jangan sempat Anda terpengaruh oleh mereka. Jangan sempat. Berdoalah terus, bacalah firman Tuhan supaya Anda mengerti tentang ajaran Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin.